Sementara itu, aku menggeliat di antara rasa mengantuk yang masih menggelayuti kedua kelopak mata ini. Dan kini seiring dengan pandangan mataku yang terarah pada jam tangan yang berada di atas meja, terlihat waktu telah menunjukkan pukul 5 pagi. Hal ini berarti aku telah tertidur selama kurang lebih 2 jam. Setelah semalam tadi, aku sempat terbangun karena suara geraman yang terdengar. Sebenarnya semalam itu aku hanya bermimpi atau emang aku telah mendengar suara geraman? Tapi suara geraman apa ya? Tanyaku masih dalam pertanyaan yang sama dengan apa yang telah aku pertanyakan pada saat suara geraman itu terdengar. Tapi satu hal yang pasti, andai saja suara geraman tersebut didengar oleh orang-orang yang sangat mempercayai akan hal yang berbau gaib, pastinya orang tersebut akan menghubungkan kejadian yang aku alami itu dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sepertinya nggak mungkin kalau aku tidur lagi. Oh ya, lebih baik aku jogging dulu di halaman. Ya, siapa tahu aku akan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang telah aku dengar semalam tadi, ucapku seraya beranjak keluar dari dalam kamar. Dan kini setelah terlebih dahulu aku membasuh wajah ini dengan segarnya air di kamar mandi, aku segera berjalan menuju ke halaman mes dengan melewati ruang tengah. Dan di saat itu, aku sudah tidak melihat lagi keberadaan Minto di ruang tengah. Sepertinya Minto udah pindah ke kamarnya. Gumamku seraya terdiam sejenak, lalu kembali lagi berjalan menuju ke halaman mes. Dan kini, di antara kegelapan yang masih menyelimuti halaman mes, keberadaan dari butiran embun pagi yang masih menempel di rerumputan seperti berpadu serasi dengan kesegaran udara pagi yang aku rasakan pagi ini. Dan akhirnya, tanpa berkeinginan untuk membuang waktu lagi, aku segera melakukan peregangan tubuh yang dilanjutkan dengan lari kecilku di sekitar halaman mes. Hingga akhirnya, ketika kini aku memasuki putaran akhir dari lari kecil yang aku lakukan, aku memutuskan untuk berhenti sejenak di depan jendela dari kamar yang aku tempati. Hal ini aku lakukan semata-mata untuk mencari keberadaan dari sesuatu yang mungkin akan terhubung dengan suara geraman yang telah aku dengar malam tadi. "Cari apa, Pak Reza?" tanya Mas Dikin yang sepertinya telah lama berdiri di belakang tubuhku dan memperhatikan tingkah lakuku ini. Mas Dikin, enggak lagi cari apa-apa kok Mas. Kebetulan lagi sengaja. Ya siapa tahu ketemu yang unik-unik, jawabku beralasan tanpa mengalihkan pandangan mata ini dari rerumputan yang ada di bawah jendela kamar. Pak Reza bisa aja. Mana mungkin Pak Reza bisa menemukan yang unik-unik di bawah jendela ini, ujar Mas Dikin seraya mengembangkan senyumnya. Mendapati perkataan Mas Dikin tersebut, untuk sejenak aku menghentikan aktivitas pencarianku ini. Oh iya Mas, sepertinya semalam itu Mas Dikin lagi gak enak bisa tidur ya. Pasti Mas Dikin lagi banyak pikiran nih, candaku yang ternyata berbalas dengan ekspresi keterkejutan di wajah Mas Dikin. Pak Reza bercanda nih, justru semalam itu saya tidur nyenyak banget, jawab Mas Dikin dengan polosnya. Dan kini begitu mendapati jawaban Mas Dikin tersebut, aku hanya bisa terdiam dalam rasa terkejut. Karena bagaimana mungkin Mas Dikin bisa berkata seperti itu? Sedangkan semalam itu aku melihat keberadaan Mas Dikin tengah duduk di kursi yang ada di ruang makan. Ada apa toh Pak Reza? Kok terlihat jadi bingung begitu? Enggak ada apa-apa Mas, ucapku seraya berusaha untuk tidak menceritakan kejadian yang telah kualami semalam. Yowes Pak, saya cuma mau kasih tahu aja kalau teh manis hangat sama makanan kecil udah tersedia di meja makan, ujar Mas Dikin lalu beranjak pergi meninggalkanku. Mendapati keberadaan Mas Dikin yang kini telah berjalan memasuki mes, aku memutuskan untuk kembali melanjutkan mencari sesuatu yang mungkin terhubung dengan suara geraman yang telah aku dengar semalam tadi. Hingga akhirnya, setelah aku merasa cukup dengan semua pencarian tanpa hasil ini, aku memutuskan untuk masuk ke dalam mes guna bergabung dengan Indra dan Minto yang sepertinya sudah berada terlebih dahulu di meja makan. Dari percakapan yang terlihat di antara Indra dan Minto, sepertinya mereka kini tengah terlibat dalam sebuah percakapan yang serius. Ayo Za, mumpung gorengannya masih hangat nih, ucap Indra seraya menyodorkan piring yang berisikan pisang goreng kepadaku. Mendapati penawaran Indra tersebut,
Kini aku memilih untuk terlebih dahulu meminum teh manis hangat, lalu melanjutkannya dengan menyantap pisang goreng. Sepertinya aku kalah cepat nih dengan kalian kalau urusan makan, gerutuku, dan bersambut dengan gelak tawa Minto dan Indra. Tumben pagi banget lu udah bangun, Za. Pasti lu gak bisa tidur ya? Tanya Minto yang merasa tidak percaya karena ngelihat aku yang telah bangun sebagi ini. Ah, enggak juga tok. Semalam itu aku tidur sedikit nyenyak kok. Beda sama kamu tuh yang tidurnya pulas banget semalam. Oh ya, sebenarnya semalam itu aku ingin membangunkan kamu tok untuk meminta kamu pindah ke dalam kamar. Tapi Indra malah melarangku untuk membangunkanmu. Mendengar perkataanku tersebut, terlihat Minto dan Indra saling bertukar pandang. Kenapa kamu berdua jadi pada bengong gitu? Tanyaku kepada Indra dan Minto karena merasa tidak nyaman dengan respon yang mereka berikan. Nah, bener kan toh apa kataku? Semalam itu juga Reza melihat kamu tidur di kursi panjang itu, ucap Indra seraya mengarahkan pandangannya ke wajah Minto. Iya, aku emang lihat kamu tidur toh. Emangnya kenapa? Tanyaku kembali dan berbalas dengan ekspresi ketakutan di wajah Indra dan Minto. Sepertinya kami harus jujur, Za, ucap Indra yang sepertinya akan menceritakan sesuatu kepadaku. Dan kini setelah terdiam sejenak, Indra mulai menceritakan kepadaku tentang lika-liku kehidupan yang telah mereka lalui selama bekerja di perusahaan ini. Dan semuanya itu dibumbui dengan cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah mereka alami di mes ini. Hingga akhirnya, setelah Indra menceritakan tentang pengalaman anehnya tersebut, Indra kini mulai menceritakan tentang sosok pegawai yang telah aku gantikan posisinya di perusahaan ini. Jadi aku bekerja di perusahaan ini untuk menggantikan posisi Arda? Iya, Za. Oh, lantas Dra, hubungannya semua cerita kamu ini dengan tidurnya Minto di ruang tengah itu apa? Nah, itu dia, Za. Tadi itu Minto berkata kalau dirinya semalam tidak tidur di kursi panjang itu, jawab Indra yang berbalas dengan keterkejutanku. Kalian lagi gak berusaha ngerjain aku kan? Gila kamu, Za. Apa untungnya juga aku sama Minto ngerjain kamu? Jawab Indra sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Udahlah, sebaiknya kita lupakan dulu sementara, dan nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini sepulang kerja, ucap Minto sambil mengajakku dan Indra untuk bersiap-siap kerja. Hari kedua aku bekerja di perusahaan, kini kembali lagi diisi dengan training pekerjaan. Tapi untuk hari kedua ini, sepertinya aku udah mulai biasa menguasai pekerjaanku ini. Bayanganku akan rencana pekerjaan yang akan kulakukan kini seperti bermain-main dalam pikiranku ini. Hingga akhirnya, ketika waktu istirahat tiba, Indra dan Minto mengajakku untuk mencari makan siang di sebuah rumah makan dan seperti biasa, Pak Yanto kembali menawarkan diri untuk ikut serta bersama kami. Sekarang aku mau mengajak kamu ke sebuah rumah makan yang ada primadonanya, Za, seloroh Indra yang berbalas dengan gelak tawa Minto dan Pak Yanto. Entah apa yang tengah mereka tertawakan kali ini, tapi aku berharap apa yang tengah mereka tertawakan kali ini tidaklah berhubungan dengan rasa makanan yang akan aku makan siang ini. Za, nanti coba kamu perhatikan wanita yang akan menawarkan makanan kepada kita, ucap Indra setibanya kami di rumah makan dan menempati sebuah meja kosong. Kita taruhan, Pak Yanto, ujar Minto seraya mengedipkan matanya ke arah Pak Yanto. Dan kini seiring dengan kedipan mata Minto tersebut, terlihat kehadiran seorang wanita yang berusia sekitar 29 atau 30 tahun datang menghampiri kami. Genit, ya, itulah kesan pertama yang aku dapatkan. Begitu melihat wanita tersebut berjalan, berlenggak-lenggok, dan mengumbar senyumannya ke setiap pengunjung yang ada di warung makan ini. Hei Mas Indra, Mas Minto, Mas Yanto, kemana aja nih, kok baru pada kelihatan lagi sih? Sapa wanita tersebut dengan genitnya dan berbalas dengan keterpakuan Indra, Minto dan Pak Yanto dalam memandang wanita tersebut. Dan kini di antara keterpakuan yang tengah diperlihatkan oleh Indra, Minto dan Pak Yanto, aku bisa melihat keberadaan dari kedua bola mata Pak Yanto yang seperti hendak melompat keluar begitu melihat belahan payudara yang tersembul dari balik baju kebaya ketat yang dikenakan wanita tersebut. Waduh, kami lagi agak sibuk ini, Mbak. Sepertinya Mbak Hesti ini lama tidak terlihat jadi tambah cantik aja, ucap Minto seraya mengalihkan pandangannya dari payudara wanita
yang bernama Hesti ini. Ah, bisa aja Mas Minto, jawab Hesti sambil tertawa genit. Wah, kalian bawa kawan baru kok nggak dikenalin sih, ucap Hesti. Begitu melihat ke arahku yang mungkin terasa asing baginya. Siapa namanya Mas? Dengan nada suara yang genit, kini Hesti menyodorkan jabatan tangannya ke arahku. Reza, jawabku seraya menyambut sodoran tangan Hesti. Dan kini di antara genggaman tanganku yang menggenggam erat tangan Hesti, bisa aku rasakan kelembutan dari tangan Hesti seperti menghipnotisku untuk memandangi setiap lekukan yang terlihat pada tubuh Hesti. Panggil aku Hesti aja Mas. Oh iya, kalau nanti perlu tambahan yang lain, jangan sungkan-sungkan untuk memanggil aku, ucap Hesti dengan penuh keramahannya. Dan entah karena keramahannya yang tengah diperlihatkannya itu, kini aku melihat sosok Hesti yang semula terlihat biasa telah berubah menjadi sosok wanita yang cantik dengan kulitnya yang berwarna putih kecoklatan, lesung pipinya dalam, serta permainan matanya yang berjalan selaras dengan bibirnya yang kecil. Dan semuanya itu seperti memberikan godaan tersendiri bagi lelaki yang tengah memandangnya. Ya udah, kalau begitu aku melayani yang lain dulu ya Mas, ucap Hesti kembali seraya mengembangkan senyumnya. Di antara jabatan tangan Hesti yang kini telah terlepas dari genggaman tanganku, terlihat Hesti beranjak pergi meninggalkan kami dengan menunjukkan lenggak-lenggok tubuhnya. Woi Sa, tegur Indra sambil menggerakkan telapak tangannya di depan mukaku. Gimana sih? Apa penilaian kamu? Tanya Indra yang berbalas dengan penantian Minto dan Pak Yanto atas jawaban yang akan terucap dari mulutku. Loh apa sih? Kok kamu malah jadi ham-ham-ham? Ujar Indra begitu, melihatku yang terdiam dalam lamunan. Sinden? Loh, kok jadi sinden sih? Wah, kamu gila ya? Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Minto, terlihat Minto menepuk keningnya di antara gelak tawanya. Iya, jawabanku kan nggak salah. Bukankah sinden itu emang pakai kebaya? Ucapku membela diri. Ah, jangan ngeles kamu Za. Aku tanya apa, kamu malah jawab apa. Yang aku tanya itu, cantik apa enggak tuh cewek? Tanya Indra masih dengan gelak tawanya. Kalau menurutku sih awalnya biasa aja, karena aku udah biasa ngelihat cewek seperti itu di Jakarta. Kamu bilang kan awalnya, terus bagaimana sekarang? Hah? Tanya Indra kembali dengan menunjukkan ekspresi rasa penasarannya. Gimana Za? Tanya Minto yang sepertinya kini merasa mulai penasaran dengan penilaian yang akan aku berikan terhadap Hesti. Jujur aja, sekarang ini kepalaku jadi terasa pusing kalau melihatnya, jawabku dan berbalas dengan gelak tawa Indra, Minto serta Pak Yanto. Pening karena kamu sedang menahan nafsu ya Za, ujar Pak Yanto tanpa bisa menghentikan gelak tawanya. Ya begitulah intinya, pokoknya kepalaku ini jadi pening. Sebenarnya itu juga yang kami rasakan Za. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Indra, gelak tawa yang sedari tadi telah mengisi perbincangan kami ini kini telah berganti dengan ekspresi keseriusan yang diperlihatkan oleh Indra, Minto dan Pak Yanto. Tapi kami bisa nahan rasa nafsu itu begitu kami mengingat dengan apa yang pernah terjadi pada Arda, ucap Indra kembali seraya menghela nafas panjang. Arda? Maksud kalian apa sih? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Arda? Tanyaku dengan rasa penasaran. Sore harinya, setibanya aku, Minto, dan Indra di mes, sebuah pertanyaan yang belum terjawab siang tadi, kini kembali aku pertanyakan kepada Indra dan Minto. Mendapati hal tersebut, kini Minto dan Indra tidak mempunyai pilihan lain selain harus menjawab pertanyaanku itu. Kamu aja yang nerangin Tok, ujar Indra seraya mengarahkan pandangannya ke wajah Minto. Ah, kamu aja Indra. Sumpah aku belum cerita aja bulu kuduku ini udah merinding, apalagi aku udah cerita. Seiring dengan perkataannya tersebut, terlihat tatapan Minto memandang ke arah semua sudut ruangan yang ada di dalam mes. Sepertinya Minto merasa khawatir akan keberadaan dari sesuatu yang tengah mengawasi setiap perkataan yang terucap dari mulutnya. Ya sudah, kalau gitu kita gantian aja. Memangnya kamu pikir aku nggak takut apa? Ucap Indra seraya ikut memperhatikan dengan apa yang tengah diperhatikan oleh Minto saat ini. Sejujurnya bagiku pribadi, keberadaan semua ruangan yang ada di dalam mes ini tidaklah menyeramkan. Tapi harus aku akui,
Memang ada beberapa ruangan yang ada di dalam mes ini. Terasa begitu lembab dan dingin. Za, sebenarnya aku agak enggan untuk menceritakannya, Za. Jujur aja aku takut nantinya kamu akan merasa tidak betah tinggal di mes ini. Dari arah pembicaraan yang kini tercipta, entah mengapa aku merasa bahwa Indra tengah membawa pembicaraan ini ke arah sesuatu yang berbau mistis dan klinik. Tenang, Dra, semua ucapan kamu itu gak akan aku telan bulat-bulat kok. Ucapku menepis keraguan Indra. Aku ini orang yang lebih mengutamakan logika dalam berpikir dibanding harus ketakutan untuk hal-hal yang tidak masuk akal, Dra. Kamu masih ingat kan dengan ceritaku waktu pagi tadi? Tanya Indra seraya menyalakan sebatang rokok. Iya, aku masih ingat, Dra. Cerita pengalaman kamu tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini kan? Jawabku dengan sedikit tersenyum sinis. Intinya, sebelum aku, Minto, dan Arda menempati mes ini, di mes ini sudah banyak terjadi kejadian aneh. Dan Mas Dikinlah yang tahu banyak akan kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini. Seiring dengan cerita yang terus mengalir dari mulut Indra kini mulai menceritakan tentang beberapa kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini. Mulai dari barang yang terlempar atau berpindah dengan sendirinya, terdengarnya suara rintihan, penampakan dalam bentuk yang meniru orang yang menempati rumah ini, hingga kehadiran sosok wanita yang berjalan dengan rantai di kakinya dengan bentuk leher kepala yang nyaris patah. Ya ampun, Dra, ngapain juga kamu menceritakan tentang kejadian yang tadi pagi udah kamu ceritain sama aku? Pertanyaan aku cuma satu, apa sebenarnya yang telah terjadi pada Arda? Tanyaku dengan penuh selidik, dan berbalas dengan ekspresi ketidaknyamanan di wajah Indra dan Minto. Dan kini di antara ketiadaan jawaban yang terucap dari mulut Indra dan Minto, aku segera menyalakan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Arda meninggal, bro, jawab Indra dengan sebuah jawaban yang singkat. Hah? Meninggal? Meninggal karena apa? Apa dia sakit? Tanyaku kembali di antara rasa terkejutku atas perkataan Minto yang mengatakan bahwa Arda telah meninggal. Sungguh, aku sama sekali tidak menyangka kalau orang yang telah aku gantikan posisinya di perusahaan ini ternyata sudah meninggal. Sudah 2 bulan yang lalu, dulu pernah ada orang Semarang yang mencoba untuk menggantikan posisinya dan tinggal di mes ini. Terus apa yang terjadi pada orang itu? Tanyaku memotong perkataan yang belum selesai terucap dari mulut Indra. Orang itu hanya bisa bertahan seminggu, jawab Minto, mewakili lanjutan perkataan yang belum sempat terucap dari mulut Indra. Kalian belum menjawab pertanyaan aku tadi. Apakah Arda meninggal karena sakit? Seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulutku tersebut, nampak Indra merubah posisi duduknya. Yang semula menghadap ke arah dapur, kini berubah posisinya menjadi membelakanginya. Bunuh diri, jawab Indra yang berbalas dengan keberadaan hembusan angin dingin yang menerpa tubuh kami. Kalian gak sedang bercanda kan? Tanyaku di antara keterdiaman Minto dan Indra, yang sepertinya masih merasakan rasa takut akibat dari hembusan angin dingin yang baru saja menerpa tubuh kami. Enggak, kami gak sedang bercanda. Arda itu telah bunuh diri di mes ini, dan lebih tepatnya Arda telah bunuh diri di kamar yang sekarang kamu tempati itu. Entah perasaan apa yang ada di benakku sekarang ini. Begitu kini ku mengetahui bahwa Arda telah bunuh diri di kamar yang sekarang aku tempati. Entah itu rasa takut atau mungkin rasa penasaran atas kematian Arda yang terkesan tidak wajar itu. Tapi satu hal yang pasti, selama aku menempati kamar itu, aku sama sekali tidak menemui adanya hal-hal aneh yang mungkin terhubung dengan peristiwa kematian Arda yang tragis itu. Dengan cara apa toh Arda meninggal? Duh, pertanyaanmu itu makin terperinci aja sih. Emangnya kamu gak merasa takut apa? Tanya Indra yang memprotes pertanyaan aku yang terkesan begitu terperinci. Apa yang kamu takutin sih? Kalau bagi aku ya, Indra, gak ada tuh cerita kalau orang yang udah meninggal gak wajar akan jadi sosok gaib yang penasaran. Semuanya itu hanya omong kosong dari orang-orang yang udah terlalu banyak berpikiran klinik, jawabku, dan berbalas dengan keterkejutan Indra dan Minto. Udah deh, sekarang tolong kalian jelasin aja, dengan cara apa Arda telah meninggal? Arda bunuh diri dengan cara memotong nadi di tangannya, dan kematiannya tersebut baru diketahui 1 hari kemudian. Itu juga karena Mas Dikin curiga
mendapati pintu kamar yang terkunci serta lampu kamar yang menyala terus. Terus hubungannya Arda dengan Hesti itu apa? Itu dia, Za. Sebelumnya Arda itu adalah tipe cowok yang agak cuek sama yang namanya wanita. Tapi semenjak Arda mengenal Hesti, sifatnya jadi seperti berubah total. Apapun yang Hesti inginkan pasti dikabulkannya. Untuk sesaat terlihat Indra menghentikan perkataannya, dan kini sebatang rokok mulai disulutkannya kembali guna menggantikan batangan rokoknya yang telah habis terhisap. Mereka berpacaran? Tanyaku di antara keterdiaman Indra tersebut, dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Iya, Za. Semenjak mereka dekat itu, Hesti jadi sering nginep di sini. Bahkan mereka berhubungan intim, layaknya suami istri. Hingga akhirnya, suatu saat sepertinya Arda sudah tidak bisa lagi untuk mengabulkan sebuah keinginan Hesti. Hal tersebut telah membuat Hesti marah besar. Dia memaki-maki Arda di depan kami semua. Bahkan Arda sempat emosi dan membalas makian Hesti dengan mengatakan akan membunuh Hesti jika Hesti memutuskannya. Terus gimana? Gumamku dengan rasa penasaran. Saat itu Hesti sama sekali tidak ngejawab apa-apa. Tapi dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Hesti, sepertinya Hesti sangat ingin jika Arda mendapatkan balasan dari apa yang telah dikatakan oleh Arda tersebut. Jawab Indra. Singkat kata, setelah kejadian itu, Arda bertingkah laku seperti layaknya orang gila. Bahkan sering sekali Indra dan Minto menemukan Arda tengah berbicara sendiri di rumah ini. Hingga akhirnya, pada suatu hari, Arda ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, dengan kondisi terdapat lebam biru di punggungnya serta kedua kelopak matanya yang berwarna hitam. Tapi penyebab yang pasti dari kematian Arda tersebut adalah Arda mengakhiri hidupnya dengan cara memutus urat nadinya dengan sebilah cutter. Bagaimana menurut kamu, Za? Wajar apa ndak cara meninggalnya Arda itu? Tanya Minto. Kalau menurut apa yang aku ketahui, Tok, yang telah dialami oleh Arda itu dinamakan depresi. Dan depresi Arda itu timbul karena Arda nggak nerima dengan keputusan Hesti yang memutuskan dirinya. Sedangkan untuk penyebab dari kematian Arda, aku sangat yakin semuanya itu disebabkan oleh rasa depresi yang dia alami oleh Arda. Jawabku mencoba untuk memberikan jawaban yang masuk akal. Lantas, ya, apa kamu tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di kamar kamu itu? Tanya Indra penuh dengan keingintahuannya. Enggak, Indra. Emangnya kenapa? Apa kamu merasa aneh? Jawabku dengan santainya. Aneh lah, Za. Lawang orang yang bekerja sebelum kamu aja selalu diganggu. Bahkan sebelum orang itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini, dia selalu tidur di ruang tamu dengan alasan ada sesuatu yang telah mengganggunya di dalam kamar. Ujar Indra dengan menunjukkan ekspresi rasa heran. Bagaimana dengan kamar kalian? Apakah kamar kalian itu bebas dari kejadian-kejadian aneh? Tanyaku dan berbalas dengan saling bertukar pandangnya Indra dan Minto. Waduh, Za, kalau kamu bertanya seperti itu, bisa kami pastikan kami juga telah mengalami banyak kejadian aneh di kamar ini. Seperti rasa tercekik sewaktu tidur, melihat bayangan, mendengar rintihan wanita, dan masih banyak lagi. Jawab Minto dengan menunjukkan ekspresi rasa takut. Lantas apa yang kalian lakuin untuk mengatasi kejadian aneh itu? Mendapati pertanyaan aku tersebut, terlihat Indra dan Minto agak sungkan untuk menjawabnya. Dan hal ini mengindikasikan bahwa Indra dan Minto kini tengah menyembunyikan sesuatu terhadapku. Tapi entah apa. Apa, Indra, Tok? Kok jadi pada diem? Tanyaku kembali di antara keterdiaman Indra dan Minto. Kami hanya diberitahukan oleh Mas Dikin, Za. Jawab Minto dengan ragu. Diberitahukan apa? Wah, sepertinya ada yang sedang kalian sembunyikan nih dariku. Ujarku seraya mengembangkan senyum ke arah Indra dan Minto. Jujur aja, Za, kami telah memasang sesuguhan, Za, untuk mengurangi semua kejadian aneh itu. Sesuguhan? Maksudnya dengan sesuguhan itu apa, Tok? Tanyaku kembali di antara kebingunganku atas maksud dari perkataan Minto. Kami telah masang sajen di kamar kami masing-masing, Za. Dan apa yang telah kami lakukan itu sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh orang pintar kepada Mas Dikin. Wah, sinting. Emangnya orang pintar itu telah menyarankan apa kepada kalian? Kami hanya disuruh menyuguhkan kopi hitam, darah ayam, rokok, dan bunga, Za. Dan hal itu kami lakukan 3 hari sekali. Katanya sih itu permintaan dari penunggu yang ada di sini.
terang Minto yang berbalas dengan keterkejutanku. Ya Tuhan, kalian ini apa-apaan sih? Ujarku seraya menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh aku sama sekali tidak menyangka bahwa di zaman yang sudah semodern ini masih ada saja manusia-manusia yang melakukan kegiatan seaneh itu. Boleh aku lihat bentuk dari sesajen itu, Indra? Tok, pintaku, dan berbalas dengan keraguan Indra dan Minto untuk memenuhi permintaanku tersebut. Ayolah, aku hanya mau lihat aja kok. Hingga akhirnya seiring dengan izin yang telah diberikan oleh Indra dan Minto, kini Indra dan Minto mengantarkan aku untuk memasuki kamar Minto guna melihat keberadaan sesajen yang ada di dalam kamar Minto. Dan kini setibanya aku di dalam kamar Minto, nampak terlihat keberadaan dari sesajen yang berupa sebuah nampan yang terbuat dari tembikar, di mana di dalam nampan tersebut terlihat keberadaan dari benda-benda yang sesuai dengan apa yang telah Indra dan Minto katakan. Mendapati hal tersebut, entah sebuah pemikiran yang datang dari mana, tiba-tiba saja aku memutuskan untuk menendang sesajen itu hingga berantakan. Mendapati hal tersebut, Indra dan Minto kini hanya bisa saling bertukar pandang dengan menunjukkan ekspresi wajah yang ketakutan. Alah Edan kamu, Za, kamu apa-apaan sih? Bisa mampus kita nih, Za, teriak Indra tanpa bisa menutupi rasa ketakutannya. Aduh Za, kalau sampai terjadi apa-apa yang menimpa kita, berarti kamu penyebabnya ini. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa, kita harus bersama-sama menghadapinya, ucap Minto dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Alah, kita lihat aja nanti. Aku sama sekali gak percaya dengan hal seperti ini. Kalian ini seperti orang purba aja, ujarku dalam gelak tawa. Dan kini, di saat aku mulai menghentikan gelak tawa ini, tiba-tiba saja aku merasakan adanya pukulan yang cukup keras di kepalaku ini. Dan apa yang telah kurasakan tersebut kini telah membuat aku sedikit meringis. Waduh, teriakku yang diiringi dengan gerakan refleksku dalam memandang keberadaan dari Minto dan Indra yang kebetulan tengah berada tepat di belakang tubuhku. Maksud kalian apa? Kalian ini gak suka dengan apa yang aku lakukan? Ucapku penuh dengan rasa emosi. Maksud kamu apa, Za? Terlihat Indra agak bingung dengan maksud dari perkataanku tersebut. Kenapa kamu pukul kepalaku? Kalau emang kamu gak suka dengan apa yang aku lakuin, jangan gitu caranya. Wah, jangan asal nuduh kamu, Za. Wong aku sama Indra tuh gak ngelakuin apa-apa kok. Diem aja, ujar Minto yang sepertinya merasa agak kesal dengan tuduhanku tersebut. Untuk sejenak, kini aku hanya bisa terdiam begitu mendengar perkataan Minto. Hingga akhirnya, di antara ketiadaan jawaban atas apa yang telah terjadi, aku segera membereskan keberadaan sesajen yang berhamburan di lantai. Mendapati hal tersebut, Indra dan Minto kini ikut tergerak untuk membantuku dalam membereskan kekacauan yang telah aku buat ini. Sepertinya terornya sudah dimulai, Za, ucap Indra dalam menyikapi kejadian yang baru saja aku alami. Sudahlah, kalian ini terlalu banyak menonton film horor, ujarku seraya mengembangkan senyum. Waktu yang terus berjalan kini telah mengantarkan kami pada pukul 11 malam. Keberadaan kami yang kini tengah bercengkrama di ruang tamu terpaksa harus kami akhiri, begitu menyadari atas kewajiban kami yang harus kembali bekerja esok pagi. Kamu mau tidur di kamar aku, Tok? Tanyaku begitu melihat Minto yang tengah mengambil sebuah tikar yang disimpan di ruang tengah. Ih, males banget, Za. Tidur di kamarku sendiri aja aku udah takut, apalagi aku tidur di kamarmu yang udah terkenal akan keseremannya itu, jawab Minto seraya memberikan isyarat kepada Indra bahwa dirinya akan tidur di kamar Indra malam ini. Gara-gara kamu, Za, aku bisa masuk angin, ucap Minto dengan gayanya yang merajuk dan berbalas dengan gelak tawa aku dan Indra. Seperti cewek aja kamu, Tok, pakai acara ngerajuk. Ya udah, intinya aku minta maaf ya atas kejadian sore tadi ya, ujarku seraya melemparkan senyum ke arah Indra dan Minto. Melihat Indra dan Minto yang kini telah memasuki kamarnya, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Dan kini di antara kesulitanku untuk memejamkan mata ini, keteringatanku akan cerita Indra dan Minto yang menceritakan tentang kematian Arda yang tragis di kamar ini kini telah memancing imajinasiku untuk membayangkan bagaimana saat-saat terakhir Arda
harus melalui proses kematiannya yang sangat menyiksa itu. Dasar lelaki bodoh, mau-maunya dia tersiksa seperti itu, umpatku. Begitu merasakan bahwa aku tidak mampu untuk membayangkan proses kematian yang menyiksa seperti itu, dan kini di antara rasa mengantuk yang mulai menghinggapi kedua kelopak mataku ini, keberadaan dari suara pukulan pada tiang listrik yang terdengar dari kejauhan kini memberikan aku sebuah tanda bahwa malam telah beranjak semakin larut, dan hal itu berarti tidak ada alasan lagi bagiku untuk menunda keinginanku untuk segera tidur. Hening, ya itulah suasana yang kini tercipta begitu malam mulai beranjak melewati titik puncaknya. Hembusan angin dingin yang bertiup di antara kegelapan malam kini seperti menyamarkan kehadiran sesuatu yang telah memberikan sentuhan halusnya pada daun jendela kamar. Dan kini di antara pergerakan tubuhku yang menggeliat akibat dari suara yang terdengar, aku kembali melanjutkan tidur ini karena menganggap apa yang telah aku dengar itu hanyalah sebuah bunyi biasa. Hingga akhirnya, di saat keterlelapanku ini mulai membawaku masuk ke dalam buayan alam mimpi, tiba-tiba saja terdengar suara pukulan yang cukup keras dari arah jendela kamar. Dan bagiku, suara yang telah terdengar itu kini telah mampu melenyapkan keinginanku untuk melanjutkan tidur ini. Suara apa tadi? Tanyaku dalam hati tanpa beranjak dari tempat tidur. Tapi sebelum sempat aku mendapatkan jawaban atas pertanyaanku itu, suara pukulan kembali terdengar. Dan untuk kali ini, suara pukulan yang terdengar diiringi dengan suara gemerincing rantai. Dan jika aku harus menggambarkannya dengan kata-kata, bagaimana suara gemerincing itu terdengar, suara itu seperti mewakili dari keberadaan sebuah rantai yang ditarik secara perlahan di lantai, lalu dihempaskan dengan keras pada dinding kamar. Entah siapa yang telah melakukan hal itu, tapi yang pasti, di saat kini aku mendengar semuanya itu, aku memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur, guna memeriksa situasi di halaman rumah melalui jendela kamar. "Siapa di luar?" teriakku seraya berharap teriakan yang aku lakukan ini akan menakuti seseorang yang mungkin tengah berada di sekitar area jendela kamar. Dan kini di saat pergerakan tanganku hendak membuka daun jendela kamar, aku kembali mendengar adanya suara geraman yang diiringi dengan terdengarnya kembali suara gemerincing rantai. Tapi untuk kali ini, aku seperti merasakan bahwa suara gemerincing rantai itu terdengar menjauhi keberadaan dari jendela kamar. Mendapati hal tersebut, di antara rasa penasaranku atas sumber suara dari suara yang telah aku dengar itu, aku memutuskan untuk mendorong daun jendela kamar guna memperlihatkan situasi di halaman rumah. "Brengsek, jangan main-main sama gue. Siapa sebenarnya yang ada di luar?" makiku di antara terbukanya daun jendela kamar yang kini memperlihatkan selimut kegelapan yang menyelimuti halaman rumah. Sejujurnya, aku kini merasa lega karena saat ini aku tidak mendapati keberadaan seseorang yang tengah bersembunyi di dalam kegelapan. Tapi rasa lega yang aku rasakan ini sepertinya hanya berlangsung sesaat. Kini di antara hembusan angin malam yang menghadirkan rasa dingin di tubuhku ini, aku bisa mencium keberadaan dari aroma bau amis yang terbawa oleh hembusan angin malam. Sial, bau amis apa ini? Sepertinya memang ada yang mau bermain-main sama aku nih. Gumamku seraya menyembulkan kepala ini keluar dari jendela kamar. Dan kini di antara pandangan mataku yang mencari keberadaan seseorang yang mungkin ingin mempermainkan aku malam ini, aku merasakan bau amis yang tercium oleh hidungku ini kini telah berubah menjadi aroma yang berbau busuk. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk segera menutup daun jendela kamar. Tapi kini baru saja aku hendak menarik daun jendela kamar, aku seperti melihat adanya sekelebat bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan besar yang berada di luar dari keberadaan pagar mes. "Apa itu?" tanyaku di antara kegelapan malam yang menyamarkan pandanganku dalam memandang sosok bayangan hitam tersebut. Hingga akhirnya, seiring dengan berhembusnya angin malam yang menggoyang dedaunan, aku melihat keberadaan dari bayangan hitam tersebut tengah terduduk di sebuah cabang pohon yang berukuran cukup besar. Dan kini ketika aku mencoba untuk memperhatikan bayangan hitam tersebut
dengan lebih seksama lagi. Entah ini karena imajinasiku yang sudah terlarut dalam ketegangan, aku melihat bayangan hitam tersebut secara perlahan mulai membentuk perwujudan seorang wanita dengan tubuh yang terbalut oleh kain putih. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa ketidakpercayaanku atas apa yang telah aku lihat, sosok wanita itu nampak mengarahkan pandangannya ke arahku, dan seiring dengan seringai yang terlihat di wajahnya, aku memutuskan untuk menarik daun jendela lalu menguncinya. Mampus aku, tadi itu sebenarnya apa? Tanyaku dalam hati, seraya mencoba untuk meredakan rasa keterkejutanku ini. Dan kini di antara keterdiamanku dalam memikirkan atas apa yang telah aku lihat tadi, berbagai imajinasi menyeramkan yang berhubungan dengan hal yang klinik kini mulai bermunculan di dalam pikiranku ini. Brengsek, kenapa aku jadi berpikir seperti ini ya? Masa iya aku harus takut dengan imajinasi aku sendiri? Selepas dari perkataan aku tersebut, aku mencoba untuk menyingkirkan semua imajinasi menyeramkan ini dari pikiranku. Hingga akhirnya, di saat kini aku mulai bisa menanamkan sebuah keyakinan bahwa apa yang telah aku lihat tadi hanyalah sebuah bentuk penampakan yang terbentuk dari imajinasiku sendiri. Aku memutuskan untuk kembali membuka jendela kamar. Dan di saat itulah aku tidak lagi melihat keberadaan dari sosok wanita yang ada di cabang pohon. Tolol, benar-benar tolol gue. Hampir aja aku jadi bagian dari orang-orang yang berpikiran klinik itu, ujarku seraya menyelutkan sebatang rokok guna merayakan terhindarnya aku dari pemikiran klinik. Lebih baik aku tidur lagi deh. Nanti pagi kan aku harus berangkat kerja, ujarku seraya menutup jendela kamar. Setelah terlebih dahulu membuang batangan rokok yang masih menyisakan setengah batang lagi. Dan kini di antara keberadaanku yang telah berada di atas tempat tidur, nampak terlihat jarum jam dinding telah menunjukkan pukul 2 pagi. Hingga akhirnya di antara keinginanku untuk memejamkan mata ini, aku merasakan rasa mulas di perut ini. Dan hal tersebut berimbas pada sulitnya aku untuk memejamkan mata. Ya ampun, ada-ada aja deh, pakai acara mules lagi. Gerutuku seraya beranjak dari tempat tidur. Dan seiring dengan sebatang rokok yang telah kembali aku sulutkan, aku segera berjalan menuju ke kamar mandi guna memenuhi panggilan alam ini. Lama aku kini terdiam di dalam konsentrasi menuntaskan panggilan alam ini. Di antara kepulan asap rokok yang keluar dari mulutku, pandanganku kini menerawang ke beberapa sudut ruangan yang ada di dalam kamar mandi. Hingga akhirnya, di antara tingkat konsentrasiku yang tinggi untuk mengakhiri panggilan alam ini, aku mendengar keberadaan seseorang yang memanggil namaku. Tapi entah dari mana, mendapati hal tersebut, pandanganku pun kini terarah pada pintu kamar mandi. Karena firasatku mengatakan bahwa suara panggilan yang telah terdengar itu berasal dari seseorang yang berada di luar kamar mandi. Siapa ya? Tanyaku, dan berbalas dengan keheningan. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk berdiri, lalu berjalan menuju ke pintu kamar mandi. Dan seiring dengan pintu kamar mandi yang telah terbuka, aku menyembulkan kepalaku ini keluar dari dalam kamar mandi, guna melihat keberadaan seseorang yang telah memanggil namaku. Oh, gak ada siapa-siapa sih. Perasaan tadi seperti ada seseorang yang memanggil nama aku, ujarku dengan rasa bingung. Begitu mendapati tidak adanya seseorang yang berada di luar kamar mandi. Sudahlah. Mungkin aku yang telah salah dengar, ujarku kembali seraya hendak menutup pintu kamar mandi. Tapi baru saja kini aku menggerakkan tangan ini untuk menutup pintu kamar mandi, keberadaan suara panggilan tersebut kembali terdengar. Dan untuk suara panggilan yang terdengar kali ini, aku merasakan suara panggilan tersebut begitu terasa dekat. Bahkan bisa aku katakan, suara yang terdengar kali ini bersumber dari dalam kamar mandi. Di antara suara lirih yang kini terdengar memanggil namaku, aku hanya bisa terdiam, tanpa berkeinginan untuk menolehkan pandangan mata ini ke arah belakang. Hal ini aku lakukan karena aku emang merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun yang berada di dalam kamar mandi selain diriku sendiri. Jadi sangatlah tidak mungkin jika kini ada seseorang yang memanggil namaku dari arah dalam kamar mandi. Aku yakin suara yang terdengar ini
pasti cuma imajinasiku lagi. Gumamku seraya mencoba untuk menyingkirkan imajinasi negatif yang ada di dalam pikiranku ini. Hingga akhirnya di saat kini aku memutuskan untuk menolehkan pandangan mata ini ke arah bagian dalam kamar mandi, aku tidak mendapati keberadaan seseorang pun yang berada di belakang tubuhku ini. Sialan, bener kan dugaanku? Kalau suara yang telah aku dengar tadi hanyalah imajinasiku aja. Gumamku dengan rasa bangga karena telah dapat membuktikan kebenaran dari dugaanku ini. Tapi sepertinya rasa banggaku atas kebenaran dari dugaanku ini tidaklah berlangsung lama. Seiring dengan terdengarnya kembali suara panggilan yang memanggil namaku, kini aku sangat merasa yakin kalau suara yang telah terdengar itu berasal dari arah bagian dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi. Dan keyakinanku itu kini semakin bertambah besar. Begitu kini aku kembali mendengar suara panggilan itu memanggil namaku yang disertai dengan suara gema yang terdengar dari dalam sumur. Mendapati hal tersebut, tanpa berpikir panjang lagi, aku segera berlari keluar dari dalam kamar mandi seraya berteriak histeris. "Da, To!" Di antara teriakanku yang memanggil-manggil nama Indra dan Minto, aku terus berlari menuju ke arah kamar Indra. Dan setibanya kini aku di depan kamar Indra, dengan perasaan panik, aku segera mengetuk pintu kamar Indra berulang kali. Hingga akhirnya keberadaan Indra dan Minto kini terlihat seiring dengan pintu kamar yang telah terbuka. "Kamu kenapa, Za?" tanya Indra dengan menunjukkan ekspresi kebingungannya. "Jangan diam aja kamu, Za. Ayo masuk." Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini Minto menarik tanganku untuk masuk ke dalam kamar. Kamu kenapa sih? Kamu habis lihat apa?" tanya Minto dengan sedikit menunjukkan rasa panik dan agak tertawa juga sih. Ada suara," jawabku dengan suara tergagap. Dan kini begitu mendapati jawabanku tersebut, Indra dan Minto hanya bisa saling bertukar pandang dengan menunjukkan ekspresi rasa takutnya. "Kamu dengar suara di mana, Za? Lantas suara apa yang telah kamu dengar?" tanya Indra tanpa bisa lagi untuk menyembunyikan ketakutannya. Di kamar mandi, Indra. Di saat aku lagi buang air besar," jawabku di antara pergerakan dari nafasku yang terlihat memburu. Tapi kini seiring dengan jawaban yang terucap dari mulutku tersebut, entah mengapa, kini ekspresi ketakutan yang tergambar jelas di wajah Indra dan Minto telah berganti dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa Indra dan Minto tengah berusaha untuk menahan gelak tawanya. "Brengsek, kalian jadi malah ketawa sih?" ujarku dengan rasa gusar dan berbalas dengan gelak tawa Indra dan Minto. "Ya, kamu kira-kira aja, Za. Takut sih takut, tapi nggak harus. Kamu nggak pakai celana seperti itu juga kali," ujar Indra dalam gelak tawanya dan berbalas dengan gelak tawa Minto. "Jangan-jangan, Za, kamu belum?" terlihat Minto menutupi hidungnya dengan telapak tangan. "Jangan-jangan apa?" ucapku seraya menutupi bagian sensitif yang ada di tubuhku ini. "Jangan-jangan kamu belum sempat untuk cebok juga ya, Za?" Mendapati perkataan Minto tersebut, aku hanya bisa terdiam dalam rasa malu. Dan kini begitu menyaksikan ekspresi ketololan yang saat ini tengah aku perlihatkan, Indra dan Minto kembali bersahutan dalam gelak tawanya. "Udah dong, To, Dra, sekarang tolong temenin aku dong ke kamar mandi buat cebok dan menyiram toilet," pintaku seraya meminta sebuah celana pendek kepada Indra guna menutupi bagian sensi di tubuhku ini. "Alah, oga, Za, aku takut. Kamu minta tolong sama Indra aja tuh," jawab Minto sambil menuju ke arah Indra yang kini tengah menyerahkan celana pendek kepadaku. Mendapati perkataan Minto tersebut, terlihat Indra menggelengkan kepalanya. "Enak aja kamu, To, pakai nyuruh-nyuruh aku. Oga, aku juga takut, Za." "Ada apa ini bapak-bapak? Lah kok malam-malam masih belum pada tidur?" Seiring dengan suara teguran yang terdengar, terlihat kehadiran Mas Dikin yang sepertinya telah terbangun karena terusik oleh keributan yang kami buat ini. Dan kini di antara rasa bingung yang tengah diperlihatkan oleh Mas Dikin, nampak Mas Dikin mengarahkan pandangannya ke arah tanganku yang tengah menutupi bagian sensitifku dengan menggunakan celana pendek. "Loh, Pak Reza kenapa?" tanya Mas Dikin seraya mencoba untuk menahan tawanya. Ceritanya nanti aja, Mas Dikin. Yang penting sekarang tolong ambilkan saya air yang ada di dalam kulkas," pintaku kepada Mas Dikin dan berbalas dengan kebingungan Mas Dikin.
Sebenarnya niat awalku adalah ingin meminta tolong kepada Mas Dikin untuk mengambilkan air yang ada di dalam kamar mandi. Tapi niat tersebut terpaksa aku urungkan. Begitu kini aku mengingat kalau aku belum sempat untuk menyiram kotoran yang ada di dalam lubang toilet. Dan kini, di antara botol air dingin yang telah aku terima dari Mas Dikin, aku segera beranjak keluar dari dalam mes guna membersihkan bagian tubuhku yang kotor dan belum tersentuh oleh air bersih. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah, sebuah kisah nyata dari Mas Reza @metamorfosis 2015. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.